Halo Sobat Milenial, kembali lagi dengan Ngobrol Seru by IDN Times. Hari ini perkenalkan saya Liyauta Soid akan berbincang dengan Ketua Komnas HAM Bapak Ahmad Taufan Damanik. Perbincangannya terkait dengan kasus yang saat ini memang sedang terus dibahas di tengah masyarakat, yakni terkait dengan pembunuhan Brigadir J atau Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Hari ini di samping saya sudah berada Bapak Ahmad Taufan Damanik. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terkait dengan kasus Brigadir J ini memang seperti yang kita tahu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi pertama kepada pihak kepolisian dan juga kepada Presiden dan DPR. Bapak, mungkin publik perlu tahu terkait dengan rekomendasi dan penyelidikan yang selama ini dilakukan oleh teman-teman Komnas HAM yang saya juga memang ikuti kerjanya sejak awal. Apa yang jadi kekuatan rekomendasi ini supaya bisa dijalankan oleh pihak-pihak yang diberikan oleh rekomendasi oleh Bapak dan teman-teman? Iya, bahwa mandat untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan itu ada dalam Undang-Undang 39/1999 ya. Jadi Komnas HAM itu diberikan mandat oleh undang-undang. Meskipun di dalam mandat itu tidak ada pasal yang mengatur apa yang disebut sebagai kepatuhan ya. Secara hukum misalnya pihak yang kita berikan rekomendasi memiliki kewajiban hukum misalnya, itu tidak disebutkan dalam undang-undang. Tapi dalam praktek selama ini ada banyak rekomendasi Komnas HAM yang itu dijalankan. Sebagai contoh misalnya kasus Pendeta Yeremia di Papua misalnya. Temuan Komnas HAM itu dibandingkan juga sebetulnya dengan TPF yang dibentuk oleh Pak Menko Polhukam. Akhirnya justru yang dipakai adalah laporan Komnas HAM dan ditindaklanjuti oleh Mabes TNI melalui proses hukum. Ada beberapa kasus, contoh seperti kasus kerangkeng manusia di Langkat. Ya. Itu kan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dan Reskrim itu mengikuti rekomendasi dari Komnas HAM. Tapi juga ada beberapa rekomendasi kami yang tidak sepenuhnya dijalankan. Misalnya KM50 ada beberapa rekomendasi yang dijalankan baru satu, membawa ke pengadilan. Tapi ada beberapa hal lain yang belum. Itu pun untuk yang satu rekomendasi dijalankan itu menurut kami belum 100% ya memenuhi apa yang kami sebutkan atau yang kami jelaskan dalam rekomendasi kami. Jadi ya itulah kenyataan yang ada sekarang dalam beberapa hal. Pihak pemerintah, penegak hukum menghormati, menghargai tugas-tugas dan fungsi Komnas HAM itu. Ada kalanya rekomendasi dijalankan sepenuhnya atau sebagian, tapi ada kalanya kadang-kadang memang mereka masih belum sepenuhnya atau masih abai ya dalam rekomendasi itu. Padahal itu ada di dalam undang-undang dan kalau kita juga melihat konstitusi, bangsa Indonesia ini sudah sepakat memasukkan hak asasi manusia sebagai bagian dari pilar kita membangun negara dan bangsa ini dalam semua aspek. Kalau kita lihat undang-undang dasar kita yang hasil amandemen itu, misalnya pasal 28A sampai J itu kan seluruh aspek hak asasi manusia dimasuk. Jadi semestinya dengan walaupun tidak ada pasal yang mengatur kepatuhan hukum untuk menjalankan rekomendasi Komnas HAM, mestinya dengan seluruh perundang-undangan, konstitusi yang ada itu secara moral ada keterikatan untuk menjalankannya. Itu baik secara moral ada keterikatan untuk menjalankannya, tapi Komnas HAM ada dorongan nggak Pak? Biar ini benar-benar saklek dijalankan oleh institusi yang direkomendasikan oleh Komnas HAM. Iya, karena itu dalam undang-undang itu memang diatur satu kewajiban lain Komnas HAM untuk memberikan laporan kepada Presiden dan DPR RI. Ya. Presiden dalam hal ini kadang-kadang bisa menerima langsung laporan kami, pernah ada. Iya. KM50 misalnya itu kita diterima langsung oleh Presiden. Tapi juga ada beberapa kasus-kasus lain yang itu kami bertemu dan memberikan laporan ke Presiden itu melalui Pak Menko Polhukam yang ditunjuk oleh Presiden menjalankan amanah dari undang-undang itu. Selanjutnya juga ke DPR RI. Jadi dua lembaga ini, kalau DPR RI kan jelas dia punya wewenang lain, wewenang konstitusional juga untuk mengawasi kepolisian Republik Indonesia. Kemudian kalau Presiden ya tentu saja karena atasan langsung dari Polri. Sehingga itu kalau rekomendasi kita serahkan pada Presiden walaupun melalui Pak Menko, harapan kita ya dengan otoritas yang dimiliki oleh Presiden itu bisa memastikan rekomendasinya dijalankan. DPR bisa menggunakan wewenang mereka sebagai lembaga legislatif.
bahas tentang rekomendasi. Salah satu hal yang menjadi perbincangan masyarakat juga adalah bagaimana Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan menaikkan kembali nih Pak kasus kekerasan seksual. Mungkin perlu dijelaskan kepada publik karena yang saya tangkap adalah ini ada dua perbedaan. Yang pertama adalah itu ternyata kekerasan seksual yang di Duren 3 itu sudah tidak berlaku karena sudah dicabut laporannya. Tapi yang dibahas oleh Komnas HAM adalah kekerasan seksual yang terjadi di Magelang. Mungkin bisa dijelaskan Pak, kenapa argumen itu muncul dalam rekomendasi? Apa yang ditemukan Komnas HAM sebenarnya dalam proses penyidikan yang dilakukan? Oke, yang pertama ya, masyarakat harus melihat pada pokok laporan atau simpulan dan rekomendasinya Komnas HAM. Simpulan dan rekomendasi pokoknya Komnas HAM itu ada dua sebetulnya. Yaitu pertama, telah terjadi extrajudicial killing. Yaitu satu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan kekuasaan yang dia miliki, ya, berlawanan dengan hukum. Dalam hal ini saudara FS sebagai seorang Kadif Propam misalnya, yang jabatannya itu melekat dalam dirinya, dia punya kekuasaan, bahkan senjata itu juga karena dia Kadif Propam kan itu, menggunakan kekuasaan itu untuk membunuh saudara Joshua, yang itu bawahannya langsung misalnya. Itu kan kita sebut sebagai extrajudicial killing, dan dengan alasan apapun nantinya motifnya itu tidak bisa dibenarkan. Apalagi kemudian dibarengi dengan simpulan dan rekomendasi yang kedua tentang obstruction of justice, yaitu dia adalah otak dari upaya membangun skenario, ya, merusak TKP, melakukan disinformasi, menghilangkan barang bukti untuk menutupi kejahatannya. Nah, dua simpulan pokok inilah sebetulnya yang menjadi kesimpulan utama dari Komnas HAM. Yang ketiga, kita mengklarifikasi karena selama ini ada spekulasi-spekulasi mengenai adanya dugaan penyiksaan dan kita tidak temukan. Kami sudah jelaskan itu berdasarkan standar atau definisi apa yang disebut sebagai torture, yang itu ada dalam konvensi anti torture, sudah menjadi bagian dari hukum nasional kita karena tahun 1998 sudah diratifikasi. Baru bagian akhirnya ada dugaan, ya, yang itu dilakukan oleh teman-teman Komnas Perempuan membantu kami untuk menyelidiki, ya, apakah memang ada dugaan itu. Sebab dugaan itu sudah dimunculkan tidak saja oleh dalam hal ini Ibu PC itu, tapi juga oleh beberapa saksi dan juga oleh kepolisian sendiri. Bahkan media nasional, ya, majalah Top itu kan menulis sendiri itu tentang dugaan itu. Nah, karena itu kami meminta kepada kepolisian untuk melakukan pendalaman sebelum itu datang ke pengadilan. Karena kalau tidak ada pendalaman, menurut kami tidak ada validasi dari terutama dimungkinkannya pihak ketiga atau yang kami sebut dalam rekomendasi itu penggunaan scientific investigation untuk memastikan apakah dugaan ini benar atau tidak gitu. Sementara kita tahu bahwa di dalam BAP, di dalam rekonstruksi, di dalam berkas perkara yang sedang diserahkan oleh kepolisian kepada kejaksaan, walaupun masih ada beberapa permintaan revisi, itu juga masuk dugaan itu. Jadi kami tidak mau nanti kemudian di pengadilan atau di persidangan tidak ada objektifikasi, tidak ada upaya validasi dari pihak ketiga, katakanlah ahli misalnya untuk menilai itu, atau pendekatan instrumen yang kita sebut sebagai scientific investigation itu. Apakah itu lie detector kah atau apalah, terserah. Visum termasuk, Pak? Kan visumnya nggak ada. Visumnya tidak ada, apalagi orang bertanya tentang CCTV. Mana mungkin ada di kamar tidur orang ada CCTV, itu kan tidak masuk akal. Tetapi dugaan ini akan berjalan begitu saja nanti ke persidangan tanpa ada langkah-langkah validasi. Jadi rekomendasi Komnas HAM kepada polisi sebetulnya adalah meminta polisi untuk memvalidasi terlebih dahulu. Jangan sampai membiarkan dugaan itu muncul di pengadilan atau persidangan tanpa proses-proses scientific investigation itu. Tapi ya tadi itu karena sudah menjadi isu yang sensitif di ruang publik, kemudian menjadi masalah lah, ya, opini yang kita akui itu menjadi pukulan balik kepada Komnas HAM. Saya kira begitu. Tapi sebetulnya maksudnya adalah bagaimana ini divalidasi dulu sebelum dia masuk ke proses persidangan. Kalau enggak, BAP, rekonstruksi, berkas perkara, ya itu akan datang ke pengadilan berdasarkan satu keterangan-keterangan, kesaksian-kesaksian dari yang kita katakan tadi, orang yang melaporkan atau mengaku dirinya sebagai korban, dan beberapa keterangan-keterangan lain yang itu satu klaster dengan mereka, gitu, dengan orang yang mengklaim dirinya sebagai korban. Nah, kami juga sebetulnya menginginkan supaya dalam masalah ini Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu digunakan sebagai bagian dari kita mengeksersis, ya,
menguji coba. Ini undang-undang ini diperjuangkan oleh banyak aktivis perempuan di Indonesia, sudah berhasil, maka kita bilang oke, silakan digunakan ini untuk mengujinya. Maka dalam rekomendasi ke Presiden pun kita masukkan supaya pembenahan infrastruktur. Ya. Terlepas dari kasusnya, kami katakan Presiden harus menyiapkan infrastruktur undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu. Karena kalau kita baca pasal-pasalnya 25 ayat 3A dan B misalnya, itu membutuhkan KUHP yang berbeda. KUHP yang untuk tindak pidana umum yang lain itu, ya dia membutuhkan misalnya alat bukti keras, hard evidences misalnya. Tetapi kalau kita baca di dalam undang-undang TPKS pasal 25 ayat 3 dan A dan B itu, kesaksian demi kesaksian yang saling terhubung di situ bisa dianggap sebagai suatu keterangan yang katakanlah dianggap sebagai satu dugaan gitu. Nah, KUHP kan beda dengan itu. Maka kita minta kepada Presiden sebagai pemimpin tertinggi eksekutif kita untuk menyiapkan infrastrukturnya. Salah satu adalah KUHP yang lebih khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual. Terlepas dari kasus ini. Ini jadi bahan kita untuk katakanlah mengembangkan terus-menerus sistem hukum kita, terutama kaitan dengan isu-isu kekerasan seksual. Tapi lagi-lagi persepsi publik melihat seolah-olah kami tidak sensitif terhadap keluarga Joshua, sepertinya melakukan stigmatisasi dan lain-lain. Ya saya tidak ingin menolak yang namanya opini publik. Ya, opini publik itu bagian dari kita. Sudah kita diskursus yang sah-sah saja, meskipun kami sudah berkali-kali menjelaskan ini sebetulnya maksud dari Komnas HAM ya, dalam hal ini untuk kasus itu dibantu oleh Komnas Perempuan yang kami anggap secara spesifik mereka lebih punya kehususan, punya profesionalisme di bidang itu dibandingkan saya sebagai Ketua Komnas HAM yang tidak punya pengalaman, tidak punya kemampuan juga melakukan pendekatan, meminta keterangan, melakukan pendekatan yang bersifat psikologis pada seseorang yang mengklaim dirinya gitu sebagai korban. Maka saya percayakanlah sama mereka, dari laporan itu kita mengusulkan itu kepada penyidik. Oke, tadi dalam rekomendasi Bapak jelaskan ada soal extrajudicial killing dan obstruction of justice. Tapi sepertinya yang terlihat saat ini kok kesannya yang dibahas terus-menerus adalah obstruction of justice ya Pak, gitu. Kalau dari Komnas HAM, apakah ini nanti jadi malah menutup terkait dengan perkara pembunuhan yang dibahas? Apakah Bapak ada tanggapan terkait hal ini? Obstruction of justice ya? Perkara pembunuhannya? Ya, dua-dua ini sangat penting. Obstruction of justice ini luar biasa. Ini satu kejadian yang menurut saya ya, sepanjang yang saya tahu, belum pernah terjadi di dunia kepolisian yang semasif dan sistematis ini. Luar biasa. Saya nggak mungkin menjelaskan detail ya, tapi apa yang kami selidiki, kami amati itu. Ini selain pembunuhannya sendiri sudah satu kejahatan yang serius, ya, tapi kejahatan obstruction of justice itu dengan sampai melibatkan 90-an orang, berhari-hari misalnya TKP itu dia kuasai, barang bukti dihilangkan dan lain-lain. Wah itu, saya belum pernah melihat ada satu kejadian seperti ini di Indonesia, di internal kepolisian, ya, di mana terjadi persekongkolan jahat seperti ini gitu. Jadi itu serius dan itu sangat mengkhawatirkan bagi institusi kepolisian. Kita ini sebagai rakyat Indonesia khawatir betul, kok bisa terjadi seperti ini gitu. Itu juga sebetulnya menjadi kekhawatiran Presiden. Kenapa Presiden berkali-kali mengingatkan Pak Kapolri supaya serius menyelesaikan masalah ini. Bukan saja membuka kasus Joshua itu, tapi sebetulnya karena Presiden melihat ada satu masalah yang tidak pernah terjadi, yaitu obstruction of justice yang sangat sistematik, masif. Wah ini kan mengerikan buat kita sebagai bangsa Indonesia. Tahun depan kita mulai tahapan pemilu, 2024 kita pemilu serentak. Kalau ada masalah seperti ini di tubuh Polri, ini kan mengkhawatirkan karena nanti Polri itu adalah garda terdepan yang kita harapkan untuk menjaga pemilu kita yang damai. Nah kalau dia punya, dalam tanda petik saya gunakan istilah tumor seperti itu, kan mengerikan. Jadi saya bertemu dengan beberapa jenderal polisi juga, diskusi dan bicara dari hati ke hati. Mereka juga sangat khawatir dengan itu. Karena itu kita dorong supaya ada keseriusan yang luar biasa dari mereka untuk membongkar akar tumor dan akarnya itu, sehingga bersih. Kalau bersih ini maka insya Allah kemudian tahun depan sampai tahun 2024 kita ini nyaman dengan pemilu kita. Tapi kalau kepolisian punya penyakit seperti itu kan menakutkan buat keselamatan bangsa ya.
sebetulnya Komnas juga sangat concern di situ, tapi kan banyak hal yang di situ kita nggak bisa buka semua kepada publik. Bapak juga pernah bilang kalau FS orang yang powerful begitu Pak? Ya, sangat powerful. Saya katakan ini melebihi abuse of power. Karena dalam konsepsi politik, saya dosen politik, abuse of power itu seseorang dengan kekuasaan tertentu dia memobilisasi unsur-unsur atau elemen di dalam kekuasaannya untuk satu kepentingan tertentu dari dirinya gitu. Itu abuse of power gitu. Dia kan tidak hanya menggerakkan elemen di dalam institusi yang dia pimpin, tapi juga bisa menggerakkan yang lainnya. Gitu. Itu di luar itu. Jadi dia melebihi abuse of power. Itu yang menurut saya juga mencemaskan. Kenapa bisa terjadi satu keadaan seperti ini gitu. Jadi ini saatnya bagi kepolisian memang untuk betul-betul secara serius memperbaiki kelembagaannya. Komnas sebagai pengawas eksternal punya concern yang sama. Pak Mahfud, Pak Presiden punya concern yang sama. Bahaya sekali kalau kita tidak serius memperbaiki ini gitu. Di luar soal menuntaskan kasus pembunuhan yang itu juga sangat tidak manusiawi gitu. Mundur sedikit ke kasus pembunuhannya Pak. Dari hasil atau sepanjang jalan bagaimana Komnas HAM menyelidiki kasus ini, apakah memang benar ada indikasi penembak ketiga gitu Pak? Ya itu saya munculkan sebenarnya untuk mendorong supaya penyidik itu tidak terlalu. Saya dari berbagai wawancara saya katakan, saya sangat khawatir. Karena tadi ya, ada obstruction of justice, barang-barang bukti, alat-alat pendukung dan lain-lain kan semua banyak dihilangkan. Syukur saja yang namanya CCTV yang di pos security itu akhirnya ditemukan. Kalau enggak, skenario bahwa FS mengatakan dia datang setelah Joshua ditembak, itu tidak terbantahkan. Tapi itu dapat, alhamdulillah itu dapat. Tapi yang di dalam rumah nggak dapat, banyak bukti lain nggak didapat. Akhirnya bergantung pada keterangan demi keterangan. Yang menurut saya, kalau ini tidak didukung dengan langkah-langkah yang sistematik ya dari penyidik untuk terus berupaya mencari, termasuk alat komunikasi, jejak komunikasi lainnya yang juga banyak dihilangkan itu tidak ditemukan, ini akan menyulitkan gitu bagi persidangan nanti untuk memastikan siapa yang menembak dan menyebabkan kematian, kan itu penting kan? Yeah. Nah, kalau dilihat, saya katakan dalam beberapa kesempatan, kalau dilihat dari posisi tembak misalnya, yang kemudian membekas dalam tubuh atau jenazahnya almarhum Joshua itu, baik yang tembakan di dada kanan, di kepala, di pundak, kemudian juga ada di beberapa tempat lain, itu kan mengesankan bahwa penembaknya sudah pasti tidak satu orang. Apalagi juga ditemukan besaran peluru atau lubang ya di tubuh itu yang juga tidak sama gitu. Nah karena itu saya mencoba memancing satu analisa bahwa dimungkinkan juga ada pihak ketiga. Itu maksudnya supaya penyidik ini bekerja keras menemukan hard evidences yang tadi sudah dihilangkan itu. Masa sih paling tidak sepertiga atau mungkin 40% dari yang sudah dihilangkan, kalau langkah kerja kerasnya dilakukan, saya kira ya mudah-mudahan masih bisa ditemukan. Seperti tadi saya katakan, itu luar biasa itu kegembiraan kita ketika CCTV yang di pos security itu akhirnya ditemukan. Kalau nggak, ini banyak sekali jadi misterinya. Jadi sebenarnya poinnya di situ. Tapi orang akhirnya berdebat soal siapa pihak ketiga itu, si A, si B, si C. Padahal sebenarnya saya ingin memancing supaya penyidik itu bekerja lebih keras lagi gitu. Ya sekarang kan kelihatan juga beberapa kali misalnya dimintai lagi tambahan alat-alat bukti pendukung oleh kejaksaan, karena kejaksaan juga sangat khawatir saya kira nanti kalau di persidangan dakwaannya kemudian dengan gampang dimentahkan. Itu kekhawatiran kejaksaan. Kami sama sepakat bahwa memang harus ada langkah yang luar biasa. Pertanyaan saya yang selanjutnya ini sebenarnya udah dijawab sama Pak Taufan, karena pernyataan-pernyataan yang selama ini disuarakan Komnas HAM apakah jadi sinyal agar polisi itu berusaha membuka kepada publik tidak langsung melalui Pak Taufan yang memang menyelidiki. Berarti benar ya Pak, melempar sinyal-sinyal agar direspon oleh... Dalam beberapa kesempatan begitu, tapi dalam kesempatan lain kami juga bicara dari hati ke hati ya. Teman-teman kita dari tim SUS misalnya, dari dari penyidik gitu. Ada yang datang berkali-kali juga kemari, kita diskusi, kita berbagi informasi.
saling memberikan masukan dan lain-lain. Walaupun kadang-kadang orang memberikan tafsir lain lagi, wah ini ngapain Komnas HAM komunikasi atau koordinasi seintensif itu dengan polisi. Saya katakan berkali-kali, Polri itu lembaga negara, Menko Polhukam lembaga negara, Presiden lembaga negara, Komnas HAM lembaga negara, Kompolnas lembaga negara. Cara kerja lembaga negara itu memang harus koordinatif. Masa kita membayangkan nanti Komnas HAM berantem sama Polri, berantem sama Istana, berantem sama Kompolnas, kan ya enggak. Berantem sama DPR ya enggak. Saling mengkritisi mungkin saja. Dalam pertemuan-pertemuan kami juga kadang-kadang kita saling kritis. Saya dengan Pak Mahfud kadang-kadang berdebat juga, tapi saling memberikan masukan. Itulah cara kerja lembaga negara supaya apa yang menjadi tujuan penegakan hukum bisa dicapai. Namun Pak, beberapa juga sempat menyatakan bahwa Komnas HAM kerap kali justru terkesan seperti melewati batas dalam beberapa pernyataan. Mungkin Pak Taufan ada tanggapan soal itu, Pak? Ya, saya senang saja kalau ada kritik seperti itu ya. Menurut saya itu tidak merupakan suatu yang harus kami counter. Perdebatan, kritik, masukan, bahkan terus terang saja kadang-kadang melebihi itu, ada yang caci maki. Ya, itu adalah satu keadaan yang kita sekarang hadapi. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi sekali lagi tugas-tugas itu yang kita jalankan berdasarkan tafsir kita mengenai pasal-pasal yang ada dalam undang-undang. Bagaimana cara bekerja dalam investigasi, dalam penyidikan, di dalam berkomunikasi juga gitu. Kan ada orang bertanya, kok Pak Ketua sepertinya memuji Kapolri atau memuji institusi Polri. Lah saya katakan, saya ini Ketua Komnas HAM. Masa di depan publik saya harus mencaci maki lembaga lain? Ya enggak dong, kan itu kan soal komunikasi publik kepada lembaga lain. Ya. Bahwa di dalam pertemuan kita mungkin debat, kita mungkin saling sanggah, itu kan tertutup. Di ruang terbuka kita selalu membangun kesan bahwa kita itu bekerja sama dengan baik. Kalau antar lembaga negara berkelahi di depan publik, ya itu menandakan bahwa ada masalah di negara ini, itu berbahaya justru. Lembaga negara harus bekerja koordinatif. Semaksimal mungkin mereka membangun komunikasi yang baik. Bapak mungkin mundur sedikit terkait dengan perjalanan pengungkapan kasus ini juga dibantu oleh Komnas HAM. Pengacara Putri baru-baru ini mengiyakan bahwa kliennya membuka rekening Brigadir J dan Brib KRR dalihnya untuk keperluan rumah tangga. Apakah memang sebenarnya hal ini juga sudah ditemukan oleh Komnas HAM sebelumnya dan ada koordinasi kah terkait dengan mungkin pencucian uang dan salah satunya bagian dari obstruction of justice itu, Pak? Enggak, kami tidak masuk ke ranah itu. Karena itu bagian dari isu yang di luar hak asasi manusia. Itu isu TPPPU ya, tentu bukan ranahnya Komnas HAM. Jadi kami walaupun mendengar misalnya kami tidak melakukan pendalaman tentang itu. Berarti tapi sebelumnya isu itu sudah pernah ada dibuka sebelum dikatakan oleh media. Ketika kita bertemu dengan berbagai pihak itu diangkat dan kami tahu, tapi kami tidak masuk ke situ karena itu bukan ranah hak asasi manusia. Kita fokus kepada tadi ya soal pembunuhan karena itu kaitan dengan hak untuk hidup. Kemudian kita mau rumuskannya seperti apa nih pembunuhannya. Itu kemudian kita dalami dan kita menyimpulkan extrajudicial killing. Obstruction of justice itu adalah isu pokok dalam hak asasi manusia. Di dalam rangka apa yang kita sebut sebagai setiap orang harus mendapatkan keadilan gitu. Yaitu access to justice. Itu hak asasi manusia. Nah, jadi obstruction of justice itu serius di dalam Komnas HAM karena itu bagian dari isu hak asasi manusia. Penyiksaan juga sama, torture karena itu isu hak asasi manusia kami dalami. Hasilnya kemudian berbeda dengan spekulasi ya kami sampaikan faktanya begini. Bagian dari clearance kami kepada publik. Ya. Tidak dalam rangka pembelaan siapapun, ya kalau memang faktanya A ya kita katakan A, kalau faktanya B ya kita katakan B gitu. Belakangan juga pengacaranya Brigadir J mengatakan sudah lelah Pak dengan kasus ini. Mungkin Komnas HAM melihatnya seperti apa? Keluarga juga katanya sudah merasa ya cukup dengan kasus ini. Mungkin Komnas HAM ada tanggapan Pak terkait dengan pernyataan keluarga dan pengacara ini? Kalau saya tidak hanya kasus ini, tapi banyak kasus penegakan hukum Indonesia. Memang kalau kita tidak sabar, tidak memahami lebih luas kompleksitasnya, memang kita akan cepat lelah. Tidak mudah. Presiden saja tidak bisa serta-merta memastikan bagaimana satu penegakan hukum itu terjadi. Katakanlah sudah yang namanya kepolisian, kejaksaan itu kan langsung di bawah presiden. Itu aja belum tentu bisa 100% seperti apa yang dia bayangkan. Belum lagi nanti di pengadilan. Pengadilan satu institusi yang mandiri lagi, yang presiden tidak bisa campur tangan misalnya. Jadi memang kita semua harus tetap berjuang bersama-sama untuk penegakan hukum dan keadilan Indonesia, apalagi soal isu hak asasi manusia yang kadang-kadang
menimbulkan kontroversi pro kontra di masyarakat. Jadi ya, menurut saya harus ada kesabaran yang luar biasa untuk kita bekerja untuk itu. Okay. Tapi ya saya nggak tahu maksud dari saudara Simanjuntak maupun yang lainnya mengapa menyatakan seperti itu ya. Tapi kalau saya kira pengalaman saya 5 tahun memimpin Komnas HAM memang tidak mudah untuk melakukan penegakan hukum, menegakkan keadilan di Indonesia. Sangat kompleks dan kita harus betul-betul sabar untuk melakukan tahap demi tahap perjuangan itu. Ini terakhir Pak, pertanyaan saya. Terkait dengan rekomendasi sudah diberikan oleh Komnas HAM, apakah memang itu tugas terakhir Komnas HAM dalam kasus ini atau memang ada hal lain peran Komnas HAM dalam kasus Brigadir J? Mungkin Bapak bisa jelaskan supaya publik juga tahu kami ini berdiri tugasnya sampai ini, nanti mungkin di pengadilan akan melakukan pemantauan atau bagaimana begitu Pak? Ya, tugas pemantauan dan penyelidikan sudah selesai. Kita sudah serahkan laporannya kepada Polri, kepada Presiden melalui Pak Menko Polhukam, pada DPR RI. Tetapi ada tugas lagi yang kami sebetulnya itu tetap berjalan, yaitu namanya tugas pengawasan. Komnas HAM itu terikat MOU dengan kepolisian dalam rangka pengawasan eksternal. Kami punya bahkan orang-orang tertentu kami tunjuk, dari pihak kepolisian juga ditunjuk siapa petugas mereka untuk selalu berkoordinasi. Ya kita akan terus nanti melakukan pengawasan persidangannya. Kami sedang juga merencanakan untuk juga misalnya membangun koordinasi dengan Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan ini kan juga lembaga negara lain ya, yang juga fungsinya kurang lebih sama dengan Komnas HAM. Jadi mungkin kita akan ajak Komisi Kejaksaan nanti untuk sama-sama melakukan pengawasan dalam persidangan itu. Kalau ada hal-hal yang kita anggap katakanlah tidak sesuai dengan apa yang kita rekomendasikan, maka tugas kami selanjutnya adalah mengingatkan Bapak Presiden melalui Pak Menko atau langsung dan juga DPR RI untuk juga mengambil peran mereka sebagai lembaga yang juga memiliki wewenang otoritas di dalam memastikan ya, proses hukum berjalan seadil-adilnya. Siap. Terima kasih Pak Taufan atas perbincangannya hari ini. Sekian Sobat Milenial, perbincangan kami IDN Times, ngobrol seru by IDN Times bersama Ketua Komnas HAM Bapak Ahmad Taufan Damanik. Saya Liauta Soid, pamit undur diri. Terima kasih.